Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Sesuai kesepakatan kemarin, kita akan berbicara dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur Vita. Nanti Ibu akan berbicara dengan coaching Ibu dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu, Bu? Betul, Bapak. Baik, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya, baik, Bapak. Biar saya nanti dapat memperbaiki proses coaching saya. Ada 4 kriteria yang akan digunakan dengan kriteria kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dapat mendorong saya untuk menemukan solusi dari masalah coach saya tersebut. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan ditekankan untuk diobservasi? Saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Saya akan melaksanakan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya, dan saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya tersebut. Baik Ibu, semuanya telah saya catat. Untuk mengetahui Ibu mencapai apa yang diharapkan di dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini Bapak, saya sudah janjian dengan coach saya. Jadi hari ini akan ada kegiatan coaching yang akan bisa disaksikan untuk mengobservasi kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Oh iya, kebetulan ada yang ingin saya diskusikan, Bu, dengan Ibu. Oh boleh Pak, apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini? Baik, Bu, terima kasih. Begini, saya kan wali kelas 9H. Ada salah satu siswa saya yang bernama Kiki, sudah hampir 2 minggu tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Awalnya sih 3 hari dia tidak masuk karena sakit. Kemudian dia masuk kembali 3 hari dan tidak masuk lagi selama 2 minggu tanpa ada kabar. Saya sudah coba tanyakan kepada teman-temannya. Menurut mereka Kiki ada di rumahnya, tapi mereka tidak tahu kenapa alasannya tidak masuk sekolah. Saya jadi bingung, apa ya yang harus saya lakukan? Oke, jadi saat ini Bapak merasa bingung karena ada salah satu siswa bernama Kiki yang sering tidak masuk sekolah dan tidak tahu alasannya kenapa. Bukan begitu, Pak? Iya, betul, Bu. Lalu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita pada kesempatan ini? Saya ingin menemukan titik terang atau solusi agar Kiki bisa kembali lagi ke sekolah dengan rajin. Baik, tadi saya dengar Bapak sudah mencoba bertanya ke teman-temannya ya, tapi mereka tidak tahu kenapa Kiki tidak masuk. Kalau boleh saya tahu, Kiki di kelas seperti apa ya Pak? Bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya? Kiki itu anaknya pendiam, Bu. Tidak banyak ulah dan sebenarnya dia rajin. Dia tidak pernah bermasalah dengan teman-temannya. Saya juga bertanya ke teman dekatnya, takutnya ada masalah dengan teman sekelasnya maupun dengan teman di luar kelas. Tapi temannya bilang tidak ada. Oh begitu ya Pak. Selain bertanya kepada teman-temannya, apakah ada lagi upaya yang sudah Bapak lakukan? Ada, Bu. Saya sudah mencoba menelpon Kiki, tapi tidak dijawab. Kemudian saya coba telepon orang tuanya. Awalnya katanya izin ke Indramayu selama 3 hari. Kemudian setelah itu kata orang tuanya, dia tidak mau ke sekolah. Saat saya tanya kenapa tidak mau ke sekolah, orang tuanya bilang
tidak tahu karena Kiki tidak mau bicara dan malah marah-marah. Di rumah dia berani ke orang tuanya, sering marah-marah. Tapi di sekolah dia itu kelihatannya pendiam, Bu. Oh begitu, jadi Bapak sudah menelpon Kiki dan orang tuanya. Namun tidak bisa berbicara dengan Kiki dan orang tuanya pun sepertinya bingung harus bagaimana. Ya Pak? Iya, Bu. Sebenarnya apa yang Bapak harapkan pada saat menelpon Kiki dan orang tuanya? Saya berharap bisa ngobrol dengan Kiki dan orang tuanya mengenai alasan tidak masuk sekolah, supaya saya bisa membantu Kiki menyelesaikan masalahnya dan memotivasinya agar bisa masuk sekolah lagi. Kalau begitu, apa yang akan Bapak lakukan jika saat ditelepon Kiki tidak menjawab dan orang tuanya merasa bingung? Saya akan mencoba datang ke rumahnya, Bu, dan ngobrol langsung dengan Kiki bersama orang tuanya. Oh ya Pak, itu ide yang sangat bagus. Selanjutnya, apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk memastikan rencana Bapak sesuai? Saya akan mengatur jadwal saya untuk bisa meluangkan waktu ke rumah Kiki, Bu. Selain itu, saya akan mengajak guru BK untuk pergi bersama ke rumah Kiki. Bagus sekali itu Pak, berkolaborasi dengan guru BK. Kapan rencananya Bapak akan ke rumah Kiki? Minggu depan, Bu, pada saat saya tidak ada jadwal mengajar. Menurut Bapak, apa yang akan dilakukan setelah sesi diskusi ini? Saya akan menghubungi dulu guru BK, Bu, dan menanyakan alamat rumah Kiki ke teman-temannya. Baik, jadi pada pertemuan ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Saya akan menemui langsung Kiki dan orang tuanya ke rumahnya bersama guru BK. Mudah-mudahan mereka ada di rumahnya sehingga saya bisa ngobrol langsung dengan mereka. Baik, itu bagus sekali. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, saya menjadi lega dan bisa menemukan titik terang dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga Kiki bisa masuk sekolah kembali ya Pak. Ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana dengan hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah. Kita akan analisis proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Mengenai ketercapaian kompetensi yang sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu kesadaran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam membantu pengembangan potensi dari coach saya dalam mencari solusi dari masalahnya sendiri. Saya sudah mendengarkan apa saja yang dibicarakan coach saya juga menatap matanya. Baik, saya juga tadi melihat Ibu sudah melakukannya dengan kesadaran penuh. Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan penilaian coaching saya. Nah, Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga coach saya terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, Pak. Lalu, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan merefleksi diri saya dulu, kekurangan saya, dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk mencari referensinya? Segera, Bapak. Oke, baik. Kapan akan melakukan coaching lagi? Apabila ada teman yang ingin melakukan coaching. Baiklah Ibu, kapan kita akan mengobrol lagi?
Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, Pak. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Bu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Sesuai kesepakatan kemarin, kita akan berbicara dengan saya terkait keterampilan coaching dengan menggunakan alur theta. Nanti Bapak akan berbicara dengan Bapak dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu, Pak? Betul, Ibu. Baik, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya, baik Ibu. Biar saya nanti dapat memperbaiki proses coaching saya. Ada 4 kriteria yang akan digunakan dengan kriteria kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dapat mendorong saya untuk menemukan solusi dari masalah coach saya. Dari kompetensi tersebut, mana yang akan ditekankan untuk diobservasi? Saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya, dan saya akan melaksanakan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya. Dan saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Baik Bapak, semuanya telah saya catat. Untuk mengetahui Bapak mencapai apa yang diharapkan di dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya, Pak? Kebetulan hari ini Bu, saya sudah janjian dengan coach saya. Jadi hari ini akan ada kegiatan coaching yang bisa disaksikan untuk mengobservasi kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan. Siap Bapak, setelah itu saya akan mengamati percakapan Bapak nanti. Saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi dari coaching yang Bapak lakukan. Assalamualaikum Pak. Maaf, boleh meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Boleh, kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, saya mau konsultasi tentang perlombaan OSN Kimia yang akan dilaksanakan bulan depan. Saya merasa tidak percaya diri dan saya juga merasa masih banyak teman-teman yang lain yang lebih berbakat daripada saya. Oh, kalau begitu, kamu ambil kursi dan duduk di depan Bapak. Baik Pak. Jadi, kita akan membicarakan tentang perlombaan OSN Kimia, yang mana kamu menjadi salah satu perwakilan dari sekolah, bukan begitu? Ya betul Pak. Kira-kira dalam pembicaraan ini, apa yang ingin kita harapkan? Saya mau tahu Pak, sebetulnya saya mampu nggak untuk mengikuti perlombaan OSN ini? Sementara saya masih kurang yakin dan kemampuan saya. Bisa kamu ceritakan apa yang menjadi ganjalan dan hambatan yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Sejujurnya saya merasa nggak mampu Pak untuk mengikuti lomba ini. Saya banyak kegiatan dan tugas yang lainnya. Juga kemampuan saya masih harus ditingkatkan lagi. Apalagi dalam konsep hitungan hukum dasar kimia, saya masih harus banyak belajar lagi Pak. Kamu saat ini merasa tidak mampu dan kamu harus banyak belajar tentang hukum dasar kimia, bukan begitu? Ya betul Pak. Dan saya juga merasa harus banyak berlatih soal-soal yang sering muncul di OSN kimia. Jadi, apa yang kamu inginkan terkait latihan tentang soal OSN kimia? Saya ingin ada yang melatih dan membimbing saya mengerjakan latihan soal-soal
OSN kimia tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, nanti Bapak akan konsultasi dengan pihak sekolah, khususnya Wakasek Kurikulum, supaya ada yang membimbing dan melatih kamu untuk mempersiapkan perlombaan OSN Kimia. Iya Pak. Kira-kira untuk 1-2 minggu ke depan, apa yang akan kamu lakukan untuk melatih konsep perhitungan hukum dasar kimia yang menjadi fokus pembahasanmu? Saya berusaha akan mencari buku-buku tentang hukum dasar kimia dan soal-soal OSN dari berbagai sumber untuk saya pelajari, dan saya juga akan mencoba menghubungi guru bidang studi kimia untuk meminta bimbingannya. Oke, setelah kamu membaca dan mempelajari tentang materi hukum dasar kimia, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya saya akan merangkum hal-hal penting yang berhubungan dengan konsep hukum dasar kimia dan mulai mengerjakan latihan soal-soal yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Nah, supaya kamu bisa mencapai tujuannya dalam beberapa minggu ke depan, apa rencana konkret yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mulai dan pelajari soal-soal hitungan yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Lalu saya mencatat hal-hal penting tentang hukum dasar kimia. Oke, jadi kapan kira-kira kamu akan mulai? Kayaknya sih Pak, nanti sore saya mulai. Bagus. Nah, siapa yang akan membantu dan mengingatkan kamu? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Feni jika beliau bersedia. Baik. Nah, Siti, apa yang kamu bisa simpulkan dalam obrolan kita hari ini? Kayaknya sih Pak, nanti sore saya mulai. Nah, siapa yang akan membantu kamu dan mengingatkan kamu? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Feni, pengajar kimia, untuk membantu saya dan mengingatkan saya. Baik. Nah, Siti, apa yang akan kamu bisa simpulkan dalam obrolan kita hari ini? Saya rasa saya pasti bisa ikut lomba kalau saya yakin dan kemampuan saya. Untuk itu saya akan terus belajar untuk memperkuat pemahaman saya tentang hukum dasar kimia. Dan saya akan meminta bantuan Bu Feni untuk berdiskusi. Baiklah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Ya Pak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Oke, semangat ya. Makasih. Saya izin pulang duluan ya. Bapak, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana dengan hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah, kita akan analisis proses coaching yang sudah Bapak lakukan mengenai ketercapaian kompetensi yang sesuai indikator yang Bapak harapkan. Apa yang sudah Bapak lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kesadaran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam membantu pengembangan potensi dari coach saya dalam mencari solusi permasalahan sendiri. Saya sudah mendengarkan apa yang dibicarakan coach saya. Saya juga menatap matanya. Baik, saya juga melihat tadi Bapak sudah melakukan dengan kesadaran penuh. Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian coaching saya. Nah Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak tingkatkan lagi? Kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga coach saya terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, Bu. Langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan merefleksi diri saya dulu
kekurangan saya, dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Oke, baik. Kapan akan melakukan coaching lagi, Pak? Segera, Bu. Oke, baik. Kapan akan melakukan coaching lagi, Pak? Apabila ada teman yang ingin melakukan coaching. Baik. Kapan kita akan mengobrol lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Baiklah kalau begitu, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Baiklah Bu Sri, seperti janji kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Apa yang mau Ibu Sri ingin ceritakan pada saya? Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas masalah siswa saya di kelas. Ada seorang siswa yang setiap hari datang ke sekolah, apabila ditinggal ibunya pulang, dia akan menangis. Anak tersebut maunya ditungguin terus sama ibunya. Nah, saya ingin anak itu mandiri dan tidak tergantung lagi pada ibunya. Anak tersebut sebenarnya sudah mampu dan mandiri bersekolah tanpa harus ditunggu oleh ibunya di dalam kelas. Oh iya, jadi ada anak yang menangis jika ditinggal sama ibunya pergi. Nah, maunya Ibu Sri itu, anak itu lebih mandiri, jadi tidak menangis di kelas pada saat ditinggal oleh ibunya. Begitu Ibu? Ya, betul sekali Ibu, seperti itu. Baik, jadi apa yang diinginkan oleh Ibu Sri pada saat diskusi kita kali ini? Tujuannya mau bagaimana? Saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah ini, anak yang menangis tersebut agar menjadi mandiri dan mau ditinggal ibunya seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi Ibu ingin mendapat solusi agar anak tersebut bisa mandiri dan tidak tergantung pada ibunya. Betul begitu Ibu Sri? Iya, betul sekali Ibu. Baiklah, nah menurut Ibu Sri, anak yang mandiri itu yang seperti apa? Menurut saya, anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak tergantung kepada orang lain, Bu. Baik, menurut Ibu, anak yang mandiri itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri. Begitu Ibu? Benar Ibu. Menurut Ibu Sri, indikator seorang anak yang mandiri itu bagaimana? Seperti apa Ibu? Jadi, anak berani di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis jika ditinggal orang tuanya, Bu. Jadi indikatornya tidak menangis jika ditinggal. Kira-kira apa yang membuat anak itu menangis ya Bu? Mungkin sepertinya anak kurang nyaman dengan lingkungan belajar. Dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Baik, berarti anak tersebut menangis, belum bisa adaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Begitu Ibu? Betul sekali Ibu. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dan nyaman dengan lingkungannya, bisa akrab dengan teman-temannya? Ya. Mungkin saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan tentunya, Bu. Bagus sekali Ibu berencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan yang nyaman itu yang seperti apa? Saya akan membuat kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, serta memajang hasil semua karya siswa agar mereka bangga memiliki kelas tersebut, sehingga mereka merasa betah berada di dalam kelas dan dapat berteman dengan baik dengan teman-temannya.
Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan menghias kelas, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, dan memajang hasil karya siswa. Betul begitu Ibu? Betul sekali, Bu. Nah, sekarang menurut Ibu Sri, kira-kira langkah mana dulu yang akan didahulukan untuk dikerjakan? Rencana mana yang akan diaplikasikan dulu? Mungkin saya akan melaksanakan menghias kelas terlebih dahulu, Bu, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, dalam menghias kelas ini dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, adakah yang dapat membantu Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa saya dan mengajak anak-anak dalam menghias kelas sehingga mereka merasa bangga ikut memiliki kelasnya. Dan tentunya berkoordinasi pula dengan Ibu Ida, yaitu rekan sejawat saya, untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperbaiki RPP yang sudah saya buat. Jadi Ibu, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, kapan Ibu rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai minggu depan, Bu, saya sudah bisa melaksanakannya karena saya akan berdiskusi dulu dengan orang tua siswa untuk mengumpulkan bahan untuk digunakan dalam menghias kelas dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk memperbaiki RPP saya. Baik Ibu, saya sangat antusias sekali melihat hasilnya nanti. Nanti kita berbincang lagi ya setelah menghias kelas. Saya doakan dengan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, anak tersebut tidak menangis lagi saat ditinggal orang tuanya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu.